Bagian paling nikmat yaitu gula merah yang diisi ke dalam bulatan adonan klepon yang lumer dan muncrat ketika disantap. Kalau ngomongin kota Mojokerto pasti nggak ada habisnya. Salah satu kota yang terkenal dengan sejarah Majapahit dan pastinya jajanan legendaris yang wajib untuk dicoba. Nah, kali ini kita akan mencicipi salah satu jajanan tradisional yang menggoda. Bulat-bulat mungil, hijau, dan memberikan kejutan rasa yang manis di mulut. Yap, inilah klepon. Klepon ini memiliki ciri khas yang mudah sekali untuk dikenali karena bentuknya yang berupa bola-bola imut berwarna hijau dan diselimuti kelapa parut. Terbuat dari adonan tepung beras yang memiliki tekstur kenyal saat digigit. Warna hijau berasal dari perasan air daun pandan atau suji. Bagian paling nikmat yaitu gula merah yang diisi ke dalam bulatan adonan klepon yang lumer dan muncrat ketika disantap. Bagian pembuatannya yang sangat sederhana tersebut juga mempunyai filosofi tersendiri yang menggambarkan sebuah kesederhanaan hidup. Bentuknya yang bulat juga menggambarkan warna kehidupan yang nggak diketahui bagaimana ujung pangkalnya. Warna hijau dan rasa manis gulanya juga melambangkan kedamaian serta ketentraman hati untuk menghindari hal-hal yang jahat. Awalnya, kue tradisional ini diperkenalkan di Belanda pada tahun 1950-an oleh seorang imigran dari Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Sejak saat itu, kue klepon sudah tersedia di toko-toko dan restoran di seluruh Indonesia dan juga Belanda. Nama klepon rupanya diambil dari bahasa Jawa yang artinya indung telur hewan. Kemungkinan penamaan kue ini merujuk pada bentuknya yang bulat dan kecil. Jajanan satu ini sudah muncul dan tertulis dalam catatan-catatan di Serat Centini. Artinya masyarakat Jawa sudah terbiasa menikmati klepon sejak awal abad 19. Karena pada Serat Centini sendiri ditulis sekitar tahun 1814 sampai 1823. Di dalam kitab pusaka milik Keraton Surakarta, kue klepon disebut sebagai hidangan yang disuguhkan dalam jamuan makan. Selain sebagai suguhan, kue manis ini juga disajikan saat ritual perayaan adat seperti selamatan dan pesta syukuran. Makanan manis ini memang terbiasa disajikan dengan beberapa makanan atau kudapan tradisional lainnya dalam satu wadah. Lebih kurang 8 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2025. Bukanya jam berapa? Bukanya setengah 9 sampai jam 4 sore. Terus untuk cara pembuatannya gimana? Bisa diceritakan sedikit? Bisa, cara membuatnya tepung ketan, dikasih air pandan, dikasih garam, direbus. Oh, direbus. Kalau sudah direbus, kira-kira 5 menit diangkat, lalu digoreng. Rencana inovasi untuk isinya klepon apa ada? Inovasi selain gula merah? Gula merah dulu pernah bikin varian goreng sama stroberi sama coklat. Tapi
gratis, original. Masyarakat kita banyak usaha telepon ini. Mengharapkan ada ya laris manis, antar, berjana, pembelinya banyak, pelanggan. Ya saya bungkus Bu, yang kemasan styrofoam 1, yang kemasan kardus 1. Ya, yang 11.000 sama 6.000. Nah, mari kita incicipi jajanan tradisional mungil yang satu ini. Nah, Sobat Budaya, kuliner mungil ini juga mengajarkan kita etika bersantap loh. Sudah seharusnya ketika makan kita tidak berbicara, supaya makanan yang ada di mulut kita tidak keluar dan tidak belepotan. Jadi kuliner kita yang satu ini bukan hanya kaya rasa, tapi juga kaya makna. Betul kan? Memiliki bentuk yang sederhana tapi tidak dengan maknanya. Setiap bulatan klepon bukan hanya sekedar jajanan pasar. Klepon tumbuh dari kesederhanaan namun tetap bertahan melintasi waktu. Ia dicintai bukan karena tampilannya, tapi karena maknanya. Di setiap kelembutannya tersimpan kehangatan yang tak tergantikan tentang ketulusan hati, kebersamaan yang hangat, dan cinta yang tumbuh. Maka dari itu, tugas kita meneruskan cerita agar manisnya tidak berhenti di masa lalu.